Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pengertian profesi akuntan. Jadi, profesi akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang menggunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan internal yang bekerja pada perusahaan industri, keuangan atau dagang, akuntan yang bekerja di pemerintah, dan akuntan sebagai penyidik. Adapun ciri profesi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki bidang ilmu yang ditekuninya, yaitu yang merupakan pedoman dalam melaksanakan keprofesiannya. Yang kedua, memiliki kode etik sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku anggotanya dalam profesi itu. Yang ketiga, berhimpun dalam suatu organisasi resmi yang diakui oleh masyarakat atau pemerintah. Dan yang terakhir, bekerja bukan dengan motif komersil, tetapi didasarkan kepada fungsinya sebagai kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, pengertian etika akuntansi dalam dunia internasional. Jadi, etika dalam akuntansi merupakan aplikasi dari etika dan moralitas ke dalam praktik-praktik akuntansi. Sebagai asosiasi profesi akuntan internasional, melalui salah satu badannya, yaitu International Accounting Education Standard Board, menerbitkan kode etik akuntan yang bernama Kode Etik for Professional Accountant. Jadi, Code of Ethics for Professional Accountant ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama prinsip dasar, yang kedua penerapan prinsip dasar dalam public practice, dan yang ketiga penerapan prinsip dasar dalam bisnis. Selanjutnya, prinsip dasar dalam Code of Ethics for Professional Accountant adalah sebagai berikut. Yang pertama, integrity. Jadi, prinsip ini mewajibkan semua akuntan profesional untuk jujur dalam segala hubungan bisnis dan profesional. Yang kedua, objectivity. Jadi, prinsip ini mewajibkan semua akuntan profesional untuk menjaga profesionalitas mereka dengan menghindari konflik kepentingan dan bias. Yang ketiga, professional competence and behavior. Jadi prinsip ini untuk menjaga kompetensi pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja menerima jasa profesional yang kompeten. Yang keempat, prinsip confidentiality. Jadi prinsip ini mewajibkan semua akuntan profesional untuk tidak mengungkapkan kepada pihak luar informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dalam proses pemberian jasanya, kecuali terdapat hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya. Yang kelima, professional behavior. Jadi, prinsip ini mewajibkan semua akuntan profesional untuk taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dan menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi akuntan. Selanjutnya, prinsip etika American Institute of Certificate Public Accountant. Adapun prinsip-prinsip etika di sini, yang pertama, tanggung jawab. Dalam menjalankan tanggung jawab ini, sebagai seorang profesional, anggota harus menjalankan pertimbangan moral dan profesional secara sensitif. Yang kedua, kepentingan publik. Anggota harus menerima kewajiban mereka untuk bertindak sedemikian rupa demi melayani kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Yang ketiga, integritas. Untuk memelihara dan memperluas keyakinan publik, anggota harus melaksanakan semua tanggung jawab profesional dengan ras integritas yang tinggi. Yang keempat, objektivitas dan independensi. Seorang anggota harus memelihara objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam menunaikan tanggung jawab profesional. Yang kelima, kehati-hatian. Seorang anggota harus selalu mengikuti standar etika dan teknis profesi yang terdorong untuk secara terus-menerus mengembangkan kompetensi dan kualitas jasa dan menunaikan tanggung jawab profesional sampai tingkat tertinggi kemampuan anggota yang bersangkutan. Baik,
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip etika internasional Accounting Standard Board atau IASB. International Accounting Standard Board atau IASB adalah sebuah badan independen didanai swasta yang bertanggung jawab untuk membangun dan meningkatkan standar akuntansi internasional. Badan ini menggantikan International Accounting Standard Committee atau IASC pada tahun 2001. Menurut pernyataan misi IASB, badan ini bertujuan untuk yang pertama, mengembangkan seperangkat standar akuntansi global berkualitas tinggi, dapat dipahami dan dapat dilaksanakan. Yang kedua, memastikan standar menghasilkan informasi yang berkualitas tinggi, transparan, dapat dibandingkan, dan bermanfaat bagi pengembangan keputusan dengan tetap membandingkan kebutuhan berbagai ukuran dan jenis entitas dalam pengaturan ekonomi yang beragam. Yang ketiga, mempromosikan penggunaan dan penerapan ketat dari standar-standar tersebut. Yang keempat, mewujudkan konvergensi standar akuntansi internasional dengan International Accounting Standard atau IAS dan International Financial Reporting Standard atau IFRS. Yang selanjutnya yaitu prinsip Etika Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. IAI bertanggung jawab menyelenggarakan ujian spesifikasi akuntansi profesional, ujian Chartered Accounting CA Indonesia, menjaga kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan profesional berkelanjutan, menyusun dan menetapkan kode etik, standar profesi dan standar akuntansi, menerapkan penegakan disiplin anggota serta mengembangkan profesi akuntansi Indonesia. Prinsip-prinsip etika akuntan menurut IAI yang pertama yaitu tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Yang kedua, kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Terus yang ketiga, integritas. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memahami tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Yang keempat, objektivitas. Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling mutakhir. Terus yang keenam, kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau menggunakan informasi tersebut tanpa persetujuan kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Terus yang ketujuh, perilaku profesional. Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang tidak mendiskriminasikan atau mendiskreditkan profesi. Terus yang kedelapan, standar teknis. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Selanjutnya yaitu diversitas dalam praktik akuntansi. Sistem akuntansi yang digunakan di seluruh dunia sangatlah berbeda. Pemindaian cepat dari sebuah sistem akuntansi yang digunakan di negara yang berbeda akan mengungkapkan
bahwa sistem akuntansi mereka berbeda karena alasan struktural, seperti ketersediaan modal dan struktur kepemilikan dari perusahaan lokal. Sementara itu, keragaman akuntansi juga menyebabkan masalah bagi perusahaan. Menurut Choi dan Levitz tahun 1991, seperti yang pertama, menciptakan masalah operasional pada pasar modal maupun penanaman modal. Yang kedua, perjanjian licensing dan pricing. Yang ketiga, foreign direct investment atau FDI. Selanjutnya yaitu tanggapan profesi. International Accounting Standard Committee atau IASC didirikan pada tahun 1973. Sekarang disebut International Accounting Standard Board. Badan yang bergerak dalam sektor swasta ini yang berbasis di London mencoba untuk memfasilitasi konsultasi internasional tentang perbedaan akuntansi dengan maksud untuk mempromosikan konvergensi standar nasional. IASC menyatakan bahwa tujuan mereka adalah merumuskan dan mempublikasikan dalam standar akuntansi. Kepentingan publik diamati dalam penyajian laporan keuangan dan untuk mempromosikan seluruh dunia mengenai penerimaan dan ketaatan mereka serta memfasilitasi konsultasi internasional perihal perbedaan-perbedaan pada akuntansi dengan maksud untuk memajukan penyatuan standar internasional. Dalam rangka menciptakan tujuan ini, IASB bertujuan untuk satu set standar akuntansi yang berkualitas tinggi yang digunakan di seluruh pasar modal dunia. International Financial Reporting Standard atau IFRS sekarang membentuk dasar akuntansi di lebih dari 100 negara. Pada tahun 2005, negara-negara Uni Eropa mulai menggunakan IFRS dan Asia penggunaan IFRS sedang berkembang. Asia IASC menyatakan bahwa konvergensi standar akuntansi internasional memiliki manfaat baik bagi investor maupun perusahaan di beberapa negara. Karena harmonisasi akuntansi memungkinkan terjadinya perbandingan yang akan diakibatkan antara perusahaan, memungkinkan investor untuk memiliki saham di perusahaan di berbagai negara, sehingga secara signifikan memperluas jangkauan peluang investasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konvergensi dan harmonisasi standar akuntansi. Harmonisasi standar akuntansi sendiri adalah bahwa suatu perusahaan tidak akan mengikuti secara penuh standar yang ditetapkan oleh internasional, namun hanya akan menyesuaikan terhadap standar tersebut tanpa adanya peraturan. Nah, kemudian harmonisasi standar akuntansi ini mencakup tiga hal. Yang pertama itu standar akuntansi yang berkaitan dengan pengukuran dan pengungkapannya. Yang kedua, pengungkapan yang dibuat oleh perusahaan publik yang berhubungan dengan adanya surat berharga dan pencatatan terhadap bursa efek. Yang ketiga adalah standar audit. Sedangkan konvergensi sendiri dalam akuntansi dan dalam konteks internasional berarti nantinya ditujukan hanya akan ada satu standar saja. Satu standar itulah yang kemudian berlaku menggantikan standar yang tadinya dibuat dan dipakai oleh negara itu sendiri. Nah, konvergensi standar ini akan menghapus perbedaan tersebut pelan-pelan dan bertahap sehingga nantinya akan tidak ada lagi perbedaan antara standar negara dengan standar yang berlaku secara internasional. Selanjutnya adalah neoliberalisme versus syariah. Nah, neoliberalisme ini bertujuan mengembalikan kepercayaan dan kekuasaan pasar dengan pembenaran mengacu pada kebebasan. Nah, nasionalisasi yang menghambat aktivitas pengusaha itu akan dihapuskan. Dalam titik ini, pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakan memotong pengeluaran, biaya-biaya publik,
sehingga fasilitas-fasilitas untuk kesejahteraan publik harus dikurangi. Nah, satu kelebihan dari neoliberalisme ini adalah menawarkan pemikiran politik yang sederhana, menawarkan penyederhanaan politik sehingga pada titik tertentu politik tidak lagi mempunyai makna selain apa yang ditentukan oleh pasar dan penguasa. Nah, neoliberalisme ini tidak mengistilahkan kualitas kesejahteraan umum. Tidak ada wilayah kehidupan yang tidak bisa dijadikan komoditi barang jualan. Nah, semangat neoliberalisme ini juga dapat dilihat seluruh kehidupan sebagai sumber laba koperasi. Nah, dampak dari neoliberalisme ini, yang pertama semua layanan publik menjadi mahal. Yang kedua itu membesarkan kekayaan secara sektor usaha global. Yang ketiga itu kesenjangan yang makin melebar. Yang keempat, konflik meluas bukan hanya pada kaya dan miskin melainkan antar kelompok miskin. Yang kelima itu adalah munculnya gagasan CSR. Nah, perlawanan terhadap isu neoliberalisme ini yang pertama melakukan pendidikan kritis dan kampanye tentang ekonomi pasar dan tata kekuatan modal. Yang kedua itu mendorong lahirnya organisasi sosial yang berbasis sosial plural. Yang selanjutnya menuntut kembalinya fungsi negara sebagai penyedia layanan publik yang murah sekaligus bermutu. Selanjutnya membuat media pencerahan sebagai lawan dari wacana dominan neoliberal. Selanjutnya mendorong aksi-aksi maksa yang memanfaatkan sentimental, keadilan, dan ekonomi rakyat. Yang selanjutnya memanfaatkan kekuatan sosial untuk mendorong tuntutan progresif. Dan yang terakhir menciptakan basis logistik yang mandiri. Teori akuntansi syariah, prinsip dan kebiasaan-kebiasaan akunting konvensional yang berasal dari pendekatan empiris, edukatif, tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Menurut Gambling dan Karim 1991, Khan 1994, Adnan dan Gafikin 1998. Dari perspektif Islam, salah satu pengguna yang memungkinkan positif dalam menentukan konsensus dan kesepakatan atas berbagai tafsir prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, Muslim biasanya akan mengambil opini mayoritas orang yang berpengetahuan untuk sebagai yang paling otentik. Dengan begitu, riset positif yang bertujuan untuk persepsi kaum ulama, sarjana, dan mereka yang berilmu lainnya, termasuk para akuntan, akan sangat berguna dalam membentuk opini mayoritas untuk isu. Nah, menurut Karim 1991 menyarankan pendekatan normatif edukatif dalam penetapan standar akunting karena muslim yang mematuhi syariah baik dalam aspek sosial maupun kehidupan ekonomi mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ulasan fakta. Nah, fakta ini diambil dari sebuah skripsi yang bertujuan untuk mengetahui secara real bagaimana sih cara praktik penyajian laporan keuangannya itu yang sesuai IFRS pada PT Garuda Airlines Indonesia. Nah, si PT GA ini adalah sebuah BUMN yang beroperasi di bidang jasa penerbangan, merupakan maskapai penerbangan terbaik di Indonesia atau terbesar di Indonesia. Nah, alasan pemilihan PT GA ini karena PT GA ini sudah mengaplikasikan IFRS pada laporan keuangannya. Selain itu juga, GA itu merupakan perusahaan penerbangan nasional tetapi sudah berstandar internasional dan sangat berpengaruh bagi Indonesia. Nah, mengingat servisnya yang baik, yang memuaskan, dan pemberian rasa aman terhadap selama penerbangannya, sehingga eksistensi GA ini tidak diragukan lagi. Alasan terakhir, karena GA ini merupakan perusahaan yang dianggap matang dan dijadikan percontohan oleh perusahaan penerbangan lainnya, karena dalam mengelola keuangan dan laporan keuangannya sudah berstandar internasional yang dapat dijadikan sebagai keunggulan kompetitif perusahaan ini. Ya, selanjutnya dari hasil wawancara yang dilakukan penyusun skripsi ini dengan beberapa orang di bagian keuangan baik di GA Semarang ataupun di GA Jakarta, diperoleh jawaban bahwa adopsi IFRS ini
pada GA ini merupakan keinginan GA sendiri. Nah, jadi pengadopsian IFRS pada GA ini merupakan inisiatif dari perusahaan dan bukan merupakan paksaan atau suruhan dari pemerintah. Dengan adanya keputusan pemerintah pun tentang kewajiban melaksanakan adopsi IFRS ini, pihak GA merasa terbantu gitu, sehingga nantinya adopsi IFRS ini di Indonesia tidak terlalu sulit karena pemerintah Indonesia sendiri mendukung tindakan tersebut. Nah, sedangkan hambatan yang dihadapi PT GA ini dalam melakukan adopsi IFRS adalah kesiapan sumber daya manusianya, kesiapan sistem akuntansinya, dan hambatan dalam pembiayaan. Untuk mengatasi hal tersebut, GA ini merupakan solusi dengan mempersiapkan sumber daya manusianya dengan IFRS capability, melakukan pengembangan software akuntansi, dan mempersiapkan biaya tambahan untuk proses adopsi ini. Terus selanjutnya yaitu ada analisis faktanya. Nah, dari kasus yang tadi yang saya sudah jelaskan, dapat disimpulkan bahwa PT Garuda Airlines Indonesia memiliki inisiatif dalam mengubah sistem akuntansi berstandar internasionalnya atau lebih dikenal dengan sebutannya IFRS ini. Nah, menurut Ketua Tim Implementasi IFRS pada Ikatan Akuntansi Indonesia, yaitu Dudi M. Kurniawan, nah manfaat lain mengadopsi IFRS ini adalah yang pertama, 1. Meningkatkan kualitas standar akuntansi keuangan. Yang kedua, mengurangi biaya SAK-nya. Yang ketiga, meningkatkan kredibilitas dan keunggulan laporan keuangan. Yang keempat, meningkatkan komparabilitas pada laporan keuangannya. Yang kelima itu meningkatkan transparansi keuangan. Yang keenam, menurunkan biaya modal dengan membuka peluang penghimpunan dana melalui pasar modal. Yang ketujuh itu ada meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan. Cukup sekian mungkin pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dimengerti, dan terima kasih.